就要开始，你们早上好。老师早上好。好，早上好。Opsi 老师今天已经发了视频给你们看呀，就是关于我们学习那个第四课的语法。Kita hari ini sudah belajar videonya, terus sudah kerjakan tugasnya. Hari ini kita akan belajar tata bahasa atau grammar 呀。那首先呢，Opsi 老师先复习一下我们学习的内容是第四课的语法。你们可以看到看 Opsi 老师这里呀，可以看到吗？还没。还没看到了。看到了，好，谢谢。第一个语法是我们要学习当什么什么的时候。当的时候 itu digabung artinya menjadi ketika. Misal, 当吃饭的时候 ketika makan. 当学习的时候 ketika belajar. 当洗澡的时候 ketika mandi gitu ya. Jadi itu digabungkan artinya menjadi satu arti yaitu ketika. Nah, contohnya. Contoh yang pertama ini ada di buku. 当石子撞了大半瓶的时候，瓶子里的水已经升到了瓶口。Jadi ketika batunya dimasukkan setengah di botol itu, 瓶子里的水已经升到了瓶口。Ya, air yang ada di dalam botol sudah naik ke permukaan. Nah, ketika apa, terus kenapa? Contoh lagi yang bawahnya. 我赶到他家，当我赶到他家的时候，他已经走了。Jadi ketika saya sampai di rumahnya, dia sudah pergi atau sudah tidak ada, sudah jalan duluan gitu. Kemudian 当晚会结束的时候，云云才来。Ketika rapatnya sudah berakhir, Yun baru aja datang, barusan datang. Berarti Yun terlambat gitu. 然后呢，第三，当我打开电视的时候，电话响了。Ketika saya menyetel TV, teleponnya berbunyi, gitu. 呀，可能这个句子对你们比较难。Opsi 老师有另外一个例子呀。Opsi 老师punya beberapa contoh lagi yang lebih mudah kata-katanya, kalimatnya. Ya, 第一个，当学习的时候，弟弟哭了。Ya, ketika belajar, Titi menangis. 然后呢，当我唱歌的时候，爸爸叫我. Ketika saya sedang bernyanyi, papa memanggilku. Ya. Nah, itu contoh dari Opsi Lause. Mungkin ada yang bisa kasih contoh lagi? Boleh, silakan. Satu anak, yuk. Aku bisa, Lause. Ya, oke. 当我错的时候，妈妈生气了。Oh, 当我 misalnya 说错 ya, bicaranya salah ya. 当我说错的时候，妈妈生气了。Ya, ketika aku ngomongnya salah atau misalnya ada yang kurang sopan, mama marah. Oke, 谢谢 Lucia。好，我们继续看一下第二个语法呀。第二个语法是什么？看看。Nah, 这个 快什么什么了 artinya adalah segera atau dalam waktu yang mendekati sudah akan terjadi. Contohnya, 我快吃饭了 berarti dia belum makan. 我快吃饭 tapi akan makan dan sebentar lagi makan dan sebentar lagi melakukan hal itu. Misalnya udah waktunya istirahat jam 12 siang. Ini udah jam 12 kurang 10 misalnya. Opsi 老师，你在做什么？我快吃饭了, aku akan makan, aku segera makan, gitu. Ya, ngasih tahu, cuman dia belum melakukan, baru akan.
sebentar lagi akan dilakukan makan itu. 妹妹快学习了，妹妹 sebentar lagi atau segera belajar. 我们快去中国学习. Misalnya kita akan pergi ke Chungguo bulan Oktober. Nah, bulan September kita bilang, nggak kerasa ya, 我们快去中国学习, sebentar lagi atau kita segera akan pergi ke China buat belajar di sana, gitu. Ya, 可以吗？明白？ Coba opsi langsung minta satu siswa buat kasih contoh selain Lucia, yuk. Shannon, oke. Yuk, Shannon. 我快学习了。 Ya, 我快学习了. Oke, 谢谢. Hampir mirip ya, punya opsi lain juga. 妹妹快学习了. Oke, 没关系. Nah, 我们看看第三个语法. Kita lihat bagian ketiga. 急了. Nah, yang ini harus diperhatikan baik-baik. 急了 itu artinya sangat. Tapi ingat, 急了 itu letaknya bukan di awal kata, di depan kata sifat, tapi letaknya di paling belakang atau di belakang kata sifat. Misalnya gini, Mama, 美丽极了. Mama sangat cantik. Kalau kata sangat itu kan pakainya biasanya kita pakai hen. Mama 很美丽 atau Mama 非常美丽 atau Mama 真美丽, ya kan? Nah, kata-kata hen, 非常, chen itu letaknya di depannya melinya. Tapi khusus untuk jile, itu letaknya di belakangnya. Lihat ini. Letaknya di belakang. Yang merah dilihat ya. Letaknya di belakang kata sifatnya. Bukan jile meli. Salah. Yang betul adalah meli jile. Paham? Kemudian kita lihat yang kedua. 它的中文好极了. Ya, bahasa Mandarinya sangat bagus. Bukan jile hao, butwe, tapi hao jile. Jadi letak jile itu di belakang sendiri, ingat-ingat. Ya. Kemudian keke kaosing jile. Keke sangat senang. Letaknya ada di belakangnya, ya. Keke shangqi jile. Qi jile. Ya, keke, misalnya keke, kau jile, kakak sangat tinggi, gitu. Kakak sangat marah. Oke, ada yang bisa kasih contoh selain yang sudah jawab tadi, yang belum nak? Hehe. Chloe bisa? Oke, siapa? Cleon ya. 我胖极了。 Wow, pang jile. Aku sangat gendut. Aduh. Paham ya? Jadi letak jile itu ada di belakangnya kata sifat, bukan di depannya. Oke. Hao, opsi laoshi anggap sudah bisa. 我们继续看第四个语法是可是. 可是 itu artinya adalah tetapi, sama dengan 但是. Misalnya, contoh. 他很聪明. 可是他不爱学习. Dia sangat pintar, tapi dia nggak suka belajar. Atau dibalik juga bisa. 他不爱学习, 可是他很聪明. Dia tidak suka belajar, tapi dia sangat pintar. Itu juga boleh. Ya. Kemudian contoh lain, 我买了衣服, 可是太小. Ya, saya beli baju, tapi terlalu kecil. Atau kekecilan. 中文很难, 可是我要学习. Bahasa Mandarin sangat sulit, tapi aku akan belajar. Atau tapi aku harus belajar. Ya, siapa yang bisa bikin kalimat menggunakan kata 可是? Yuk, yang lain yuk. Sama dengan 但是. Ayo Adele, bisa? Bisa nggak? 我要去上店，可是下雨了。 Yang siapa ini yang bicara? Halo? Oli. Oli. Oke, Oli ya boleh. Gimana, Li? 我要去上店，可是下雨了。 Bagus. 我要去商店，可是下雨了.
saya akan pergi ke toko tapi hujan. Adel bisa, Del? Ya. Bentar, Lasa. Bisa, Lasa. Mau nyoba, Lasa. Oke. 我要去云林的家，可是下大雨了。我要去云云的家，可是下大雨了。OK， 好，谢谢。OK， 我们继续。终于，终于 artinya akhirnya. Ya, contoh. 我终于会说中文. Aku akhirnya bisa bicara bahasa Mandarin. 他终于去中国学习. Dia akhirnya pergi ke China buat belajar. Ya, Mama 终于有了新的衣服. Mama akhirnya punya baju baru. Ya, akhirnya. Atau 我的考试终于得了100分. Ujianku akhirnya dapat nilai 100. Ada yang bisa kasih contoh lain menggunakan kata 终于? Opsi老师请 Shakira. Oke. Ya. Akhirnya. Misalnya aku akhirnya bisa ketemu sama siapa gitu. Mama akhirnya pulang atau gimana gitu. Yuk Shakira. Papa Hong. Shakira nak. Boleh nanti ya Oli. Oke. Yuk Shakira. 妈妈终于去中国。Mama 终于去中国. Mama akhirnya pergi ke China. Tadi Oli bilang, Papa 终于回家了. Ya, Papa akhirnya pulang deh ke rumah. Oke, 谢谢. 好，到这里有没有问题？ Ada pertanyaan? Gampang ya grammarnya ya. Cukup sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Oke, kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya ke opsi Lausche setelah selesai pelajaran. Atau misal nanti baru keinget pas udah selesai, WA aja nggak apa-apa ya. 最后呢 opsi 老师要讲练习册 ya, 你们准备一下你们的练习册第几 B 24页、25、28和30页 ya. Siapkan buku latihannya, kita akan bahas sama-sama. Yuk, 我们从等一下。我们从第24页第5题, kita akan mulai dari halaman 24 nomor 5. Dibuka bukunya. Sudah kelihatankah? Sudah. Ya, 快. Nah, ini adalah membuat kalimat menggunakan kata yang ada titik hitam di bawahnya. Ya, misal nomor 1, 快, le, titik-titik le. Berarti tadi menggunakan kata 快 itu segera atau dalam waktu dekat. Ada yang bisa kasih contoh nomor 1? 我快去学校了。我快去学校了，很好，雨晴，谢谢. Aku segera pergi ke sekolah. 我快学习了. Nomor 2, 痛快 artinya bahagia, happy, excited. Ya, ada yang bisa kasih contoh? 痛快. 谁可以? 谁已经写完? Siapa yang udah bisa? Nadia? Bisa Nadia? 痛快. 痛快, 对. Itu artinya bahagia. Bahagia, excited, seneng banget, kayak happy gitu. Shannon bisa?
Tadi 他学习很痛快。他学习的 ya 很痛快。他唱的，他学的很痛快。Benar, Shannon. 他唱的正痛快ya. Dia nyanyinya seneng banget, excited banget. Atau yang lebih mudah, 我心里正痛快. Hatiku sangat bahagia. Sangat senang, sangat excited. Gimana, Nak? Apa boleh 我很痛快去 pergi kemana gitu nggak? Boleh. 我去mana kemana misalnya? 去中国很痛快。 Berarti dibalik aja. 我很痛快去中国。 Nah, gitu. Oke. Kalau mungkin sama dengan yang ke satu nih. 我去中国真痛快. Ya, boleh juga. Oke. Tisan nomor 3 artinya junpei itu bersiap. Ada yang bisa? Bersiap kemana? 我准备 apa kemana? Nadia yuk Nadia. Nadia, halo? Halo. Ya, junpei itu artinya siap-siap, bersiap-siap. Misalnya bersiap-siap mau ngapain gitu. Atau bersiap-siap mau kemana gitu. Oh. Mama 准备去中国. Ya, bagus. Mama 准备去中国. Mama bersiap-siap pergi ke China. Oke. 我准备去学校. Sekarang tise, jian itu secara bertahap ya. Jadi pelan-pelan. Jadi apa namanya? Enggak langsung, tapi slow, pelan-pelan, step by step, secara bertahap. Ada yang bisa kasih contohnya? Bacanya apa ya, Solang? Jian. 我渐渐聪明。我渐渐聪明。聪明吗？Oke, iya, 没关系, nggak apa-apa. Ya, oke, hai. Ini 老师, begini boleh nggak? 我的树渐渐长高了. 我的树渐渐长高了, betul. Pohonku cara pelan-pelan bertumbuh ya, tinggi. Tinggi. Oke, kalau Cleon, 我渐渐聪明的. Kita lihat ya contoh dari opsi lause. 天渐渐的热了. Ya, harinya 渐渐 bertambah panas. 渐渐. Kalau 聪明 itu kata sifat juga sih. Coba ya, opsi lause cek ya. Gimana Eugene? Maksudnya kalau misalnya 我渐渐学中文. Oke, bentar. Kalau 渐渐聪明 可以 Cleon, berarti dia semakin pintar, lama-lama pintar. Ya, Cleon? Cleon? Halo? Iya, oke. 渐渐学习中文也可以. Ya, secara bertahap belajar bahasa Mandarin. Oke. 好，我们看一下第五，抓 artinya mencengkeram, menggunakan kuku. Apa? 检查抓小偷. Hah? 检查抓小偷. 检查抓小偷, polisi mencengkeram penjahat ya atau pencuri. Oke.
Atau misalnya 我抓你, aku cengkeram kamu juga boleh. Gampang ya, karena ini kata kerja, artinya mencengkeram, mencangkar, atau misalnya 小猫抓我, kucing kecil mencengkeramku gitu. Toh, 可以, boleh. Misal, 他抓起来石子, dia mencengkeram batu. Ada lagi? Nggak usah. Boleh nggak? Aku jawabannya gini deh. 他抓一只鸟。他抓一只鸟。他抓一只鸟。可以啊。他抓起一个鸟。一只鸟 pakainya 只 ya, karena hewan. Oke, 好，我们继续第二个练习. Kita lihat bagian yang kedua latihannya. Ini menggunakan kata 急了. Jadi hennya itu diganti menggunakan kata 急了, artinya sangat. Ya. 这个很简单. Jadi hennya coret diganti 急了, cuma letaknya ada di belakangnya. Ada yang bisa nomor 1? Nomor 1. Chloe, 中国菜很好吃. Kalau diganti 急了 hennya gimana cara bikin kalimatnya? 中国菜 Chloe, 中国菜很好吃. Nah, 好吃-nya itu diganti, hennya itu diganti dengan 急了. Berarti gimana, Chloe? 中国菜好吃极了。Bagus. 中国菜好吃极了. Ya, hennya dicoret, diganti 极了, tapi letak 极了-nya di belakang sendiri. Oke, 中国菜好吃极了. Nomor 2, 第二个. Opsi 老师请 Bilf. 他写的汉字很好看. Hennya dibuang, diganti 极了, letak di belakang sendiri. Yuk. 他写的汉字好看极了。 Betul. 他写的汉字好看极了. Dia nulis hanzinya sangat bagus. Ya. 第3, 新年很热闹. Opsi 老师想听一下 Gracelyn. Gracelyn. Nomor 3. 新年很热闹. 新年 新年很热闹. Jadi 新年 Ayo Gracelyn. Hennya dibuang, diganti 急了. 急了 letaknya di belakang sendiri. Yuk. 新年热闹极了。 Oke, 新年热闹极了. Ya. 我们看一下第4. 他很生气. Jadinya Leon. Leon. 听到我的声音吗? Dibuka kameranya. Leon, Nicholas, Ray, adakah yang mendengar opsi lause? Ki. Halo, Sa. Oke, Kiki jawab Ki. 他很生气. Jadinya gimana Ki kalimatnya? 他生气极了. Bagus, pinter Kiki. 谢谢. 他生气极了. Dia sangat marah. Oke. 那这个 opsi 老师觉得你们都可以明白ya. Opsi 老师 merasa kalian sudah paham yang ini. So, opsi 老师 lanjut di bagian yang nomor 5, halaman berapa ini? 28.
Tang de shihou, ketika ngapain terus kenapa. Ya, jadi ingat gampangannya ini di sini kata kerja. Belajarlah, mainlah, makanlah, tidurlah. Terus habis itu belakangnya itu terjadi apa? Misalnya tang sui xi de shihou xia dayu le. Ketika sedang belajar hujan turun deras banget, misal gitu. Oke, nomor 1 yang masih kosong, opsi laoshi qing. Janice. Tang titik-titik de shihou. Jen. Janice, 听到我的声音吗? Kalau dengar opsi langsung jawab iya Lause atau Iya, gimana? Lause. Bisa? Enggak, Lause. Nggak bisa ya. Janice, besok Zoom-nya jangan terlambat ya nak ya, biar nggak ketinggalan ya. Aku tadi udah masuk, cuman keluar sinyalnya. lagi. Oke, sinyalnya kurang bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Besok mudah-mudahan lancar. Eva? Ya. Eva bisa jawab ini nak. Tang titik-titik de shihou. Bisa nggak? Kata kerja kan? Ya. Yuk. 当学习的时候， Terus? Ada apa? Kenapa? Tang 学习的时候. Terus? Kenapa, Pak? 下大雨。当学习的时候下大雨了. Ketika sedang belajar turun hujan. Ada lagi yang bisa? Opsi laoshi qing. Eser. Halo, Sir. Halo, Eser. Eser, Adrian, Re, Aleon, di semua ditutup kamera dan tidak ada respon, Lause anggap tidak hadir ya nak ya. Soalnya opsi Lause nggak tahu kalian dengerin Lause apa enggak. Oke, sekarang Bill. Coba Bill. Tang titik-titik de shihou. 当学习的之后，爸爸教我。学习的时候，爸爸教我。Oke. Satu lagi deh, Nicholas. Niko. Yo, Niko. Tang titik-titik de shihou. 啊 Ayo. 你我的时候， Terus? Terus? 当你画画的时候。Kenapa? Ketika kamu lagi gambar terus terjadi sesuatu apa? 下雨了。下雨了, hujan. Oke, opsi Lause anggap ini sudah lumayan paham. Kita lanjut ya. Lanjut ke halaman 30 nomor 5. 无可奈何. Ya, tidak tahu harus bagaimana. 他无可奈何的点点头.
点头. 点头 itu ngangguk-ngangguk. Nggak ngerti harus bagaimana sambil ngangguk-ngangguk. Kalau Uya kan yao tou sambil geleng-geleng. Nomor 2 tebie. Tebie itu lebih spesial. Berarti kalau 我特别喜欢吃面条, berarti aku lebih suka makan mie. Berarti mie itu lebih spesial buat aku dibandingkan makanan apapun. Paham? Misal lagi, Lucia, 今天你穿的衣服特别漂亮. Hari ini Lucia pakai bajunya lebih cantik ya. Beda dari yang lain gitu. Beda dari hari-hari sebelumnya. Opsi laoshi 今天特别凶. Opsi laoshi hari ini lebih galak misal gitu. Ya. Oke. 终于 tadi kita sudah bahas artinya akhirnya, misalnya 终于我能去中国, akhirnya aku bisa ke China. Terus habis itu 怎么 itu artinya bagaimana? Ada yang bisa kasih contoh? 怎么? 怎么? Yuk, silakan. Masih ada waktu 2 menit, yuk. 你怎么了？ 你怎么了? Betul. Kamu kenapa? Ya. Terus, 你怎么没来? Kamu kenapa tidak datang? 你怎么不学习? Kamu kenapa nggak belajar? Gitu. 你怎么不来? Kenapa kamu nggak datang? 你怎么不去? Kamu kenapa tidak pergi? Gitu. Oke? Terakhir, 可是 artinya tetapi. Tadi sudah kita bahas. Contoh dari laoshi adalah 我喜欢唱歌, 可是不喜欢跳舞. Aku suka nyanyi tapi nggak suka nari. Ya, contoh seperti itu. Sampai sini paham ya, Nak ya? Nanti kalau ada yang nggak paham, iya. Jadi nanti kalau ada yang nggak paham, silakan diulang lagi. Aku paling paham yang cile-cile. Yang apa? Yang sangat cile. Cile, iya. Oke, sip. 好, opsi 老师讲到这里ya. 老师 sampai sini neranginya. Silakan diselesaikan. Terus jangan lupa 记到 opsi 老师的 classroom ya. 有什么问题? Ada pertanyaan? 没有. Ya, hari ini kita belajar 急了, 可是, terus apa lagi? 当的时候, terus? 之后 terus sama ada apa lagi? 终于 iya. 快titik了. Titik le. Oke, bagus. Hal, jangan lupa tugasnya ya. Yuk kita SS dulu. Terakhir. Harusnya kan pas itu udah kasih peraturan harus buka video. Iya, kan makanya opsi lose nggak anggap hadir, yang nggak dibuka dan tidak menjawab respon. Itu Leon baru datang tuh. Ya, Leon nih nggak jawab lose dari tadi tuh, baru dibuka kameranya. Besok-besok direspon opsi losenya. Dia kayaknya pakai tongsis. Dadah, cicin semuanya. Cici ya. Cincin hari ini hebat semuanya.